Oh. Tahan Pak Gino. Tahan bajaran, tahan aja ngecoknya ya. Iya, selamat pagi. Ini pagi guys, bukan malam lagi, bukan sore. Sambil ngantuk ya. Ini dari siang nurunin kayak gini belum selesai. Demi batu cantik ini. Ini adalah giok yang warnanya itu mix. Besok saya akan tunjukkan. Ini jam 3 pagi loh guys. Koyo ngene wong ora umum manungso. Aduh, dan aduh. Hati-hati mbok meletes tangan. Dicek malih, Pak, dicek malih. Oke guys. Kita akan lanjut lagi. Mungkin mau bobo dulu. Setelah itu paginya saya mulai review batu apa yang saya turunkan. Lanjut. Ora, neng kene ora deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ulang tahun, dan kapanpun Anda berada dalam kondisi nonton hari ini, dimana selalu ada gajah lain daripada yang lain, dan selalu woyo ora umum beora. Nah, kali ini perjuangannya sungguh sangat luar biasa guys, luar biasa, karena ini pengerjaan dari jam 4 sore itu cuma ngangkatnya aja ya. Ini saya ceritakan cuman mindahnya aja, bukan proses belah, bukan proses ngambil garet di alam. Itu udah di tepi jalan, udah berbeda dari proses angkutnya dari sungainya, dari hutannya. Itu dari tepi jalan, proses mindahnya aja dari jam 4 sampai jam tadi malam jam 3 baru turun di sini. Coba bayangkan 4 sore sampai jam 3, hampir 12 jam. Batu ini guys, ini dibawa menggunakan engkel ya. Kalau proses garet dari alamnya itu sampai garet itu, tahu garet itu ngangkut bahasa Indonesianya evakuasinya dari alamnya sampai jalan, itu udah nggak perlu didokumentasi lah, karena itu ada tekniknya, ada alat-alatnya, yaitu menggunakan alat tackle. Tapi kali ini batu sebesar ini giok yang saat ini udah sangat susah dicari, dari jenis total stabilo. Tapi jenis ini jauh lebih keras dan jauh lebih berat masa jenisnya dibanding batu yang total stabilo yang biasa saya tunjukkan. Nah, karena bahan ini udah kayak gini, ngeri banget guys, dan sangat jarang total stabilo yang sebesar ini. Nanti kita akan tunjukkan ya. Ini lagi cerita, ini videonya ada di depan, tahu sendiri prosesnya. Nurunkan saja dari truk, digeser berapa orang, 4 orang itu nggak geser sama sekali, didorong itu sama sekali nggak geser. Nah, kenapa ini kok ngangkutnya ke gudang itu lebih susah? Karena apa guys? Ini lagi cerita biar kita semua tahu, sahabat MG tahu,
ya. Terus minimal tahu jadi menghargai sebuah proses. Kenapa proses itu menjadikan sebuah harga di samping kualitas itu menjadikan lebih tinggi. Kenapa kok susah? Susahnya ternyata gini guys, karena ini udah di jalan, di tepi jalan, otomatis kita menggunakan alat berat itu akan mengganggu jalan ya. Semuanya di sini, batunya di sini. Nah, otomatis kalau ada truk terus ada takel, itu harus membutuhkan tiang takel, 3 tiang dari sebuah bambu biasanya, itu akan mengganggu jalan. Itu sampai malam baru dikerjakan. Kedua, orangnya itu 6 orang guys, edan guys, 6 orang untuk batu ini ngangkat ke truk. Itu hanya menggunakan sistem rel. Itu jadi truk dikasih kayu beberapa, terus di batu ini digerebakan, didorong ke atas, itu saking susahnya ya. Memang jadi lebih mudah mengangkat itu di daerah-daerah terpencil, yang penting bisa dilalui truk karena bisa alat berat. Takel itu katrol loh guys, yang biasa buat menderek itu katrol. Nah, berapa ton kayak gitu, itu namanya takel itu ya, katrol itu ya. Yang biasa buat ngatrol itu enak, leluasa. Tapi kalau hubungannya kerja di tempat rame, karena ini ditaruh di tempat yang agak rame, jadi diangkatnya itu edan guys. Jadi untuk biaya pengangkatan juga berlipat-lipat, tidak hanya 2 kali lipat, 3 kali lipat, karena waktunya juga lama, prosesnya lama, resikonya ngeri banget. Coba kalau takel ini pas lagi diangkat kayunya meledos, itu udah nggak habis pikir guys. Jadi bener-bener kalau nggak atas bantuannya gitu, kalau nggak bener-bener yang Maha Kuasa tidak mengizinkan ini barang ini tidak bergeser dari tempatnya, serius. Jadi itulah sebuah proses guys. Oke, kita hilangkan itu semua cerita-cerita itu. Jadi bukan mengeluh atau gimana, tapi saya sedikit menunjukkan. Jadi yang namanya proses itu memang benar-benar berharga. Tanpa proses semua tidak akan terjadi, dan tanpa proses semua tidak akan ada yang namanya kelajuan. Kita lanjut. Kenapa sih barang kayak gini kok diperjuangkan sama sekali? Diperjuangkan banget. Apa sih ini? Ya, kita kembali ke pokok permasalahan. Ini adalah sebuah giok Jawa, dimana sesuai dan seperti biasanya batu ini ketika masih terbungkus kulit, masih ada kerak-keraknya, ini hanya sebuah onggokan batu biasa. Nih, ini dalam batu ini banyak sekali motifnya ya. Seperti halnya batu-batu besar yang lain, itu tidak hanya totol stabilo, ini juga ada giok pinknya di sini. Ini kita. Nih, ini giok putih dan giok pink. Nah, ini batu sangat keras sekali dan massa jenisnya berat banget. Satu ini aja bisa hampir 1 ton, guys. Satu ini. Ya, antara sekitar 7 kintal. Padahal prediksi paling 4 kintal. Nah, satu ini, dan pasti lebih berat daripada batu-batu jasper pancawarna. Ini giok jauh lebih berat. Nah, seperti halnya batu-batu kayak gitu. Nah, itu juga padat banget. Ini padat banget, kristalnya tembusnya lumayan dalam, alhamdulillah. Ini salah satu bagian tertentu. Nanti kita ulas bagian-bagian yang lain. Jenisnya kok bisa berbeda itu ya. Ya memang sifat batu seperti itu. Muka sini dan muka sana pasti berbeda. Muka sini dan bawahnya pasti berbeda. Maka dari itu ini yang saya tunjukkan. Ini batunya pink ya. Pink campur hijau stabilo. Ini unik lagi guys. Kenapa warnanya kok bisa pink? Kenapa kok campurnya hijau stabilo dan dominan pink dan putih? Kenapa? Karena batu ini antik dan unik guys. Ini Anda dibikin sebuah ukiran gila banget, tapi ini prospeknya buat meja ya guys. Nah, prospeknya buat meja itu lebih jos lagi. Nah, Anda tahu sendiri, makin padat batu, masa jenisnya itu makin dingin batu tersebut, dan makin mengkilat dan makin susah diproses. Nah, ini lihat, ini hijaunya seger sekali. Ini ada pink, semburat-semburat pink, dan warna dasarnya ini putih guys. Berbeda dengan totol stabilo yang biasa, karena memang berbeda. Ini bahan tunggalnya udah besar. Ini. Nah, ini sebelah sini ya. Ini sebelah sini beda lagi. Nah, itu yang coklat itu ya. Nah, ini udah banyak hijaunya di sini. Nah, ini udah terlihat. Ini banyak hijaunya posisinya. Ini tebalnya berapa? Coba kita prediksi. Bagian tertebal di antara ini, itu 1 kilan saya itu 23 cm. Ini kira-kira saja, walaupun ada garisan, tapi tangan satu ya guys. Tambahan sekitar 28 cm. Ini 23 ketambahan segini antara 6 cm, antara 30 cm lah, 29 cm. Ini bagian tertebal. Nah, bagian tertipis itu sebelah sana. Ini 2 memang sengaja di prospek meja. Satu lagi kesulitan untuk prospek meja itu di mana? Ini bahan bulat di alam, bentuknya agak membulat.
Nah, diproses, dipotong menggunakan battle itu yang kira-kiranya nyepleknya itu melebar. Nah, itu sangat susah guys, dan untung-untungan kayak gitu ya, kecuali alatnya komplit. Kalau alatnya seadanya itu untung-untungan, jadi kadang pecahnya kecil-kecil, kadang pecahnya semplak-semplak koyong ini, kadang jadi malah sekepel-kepel, malah nggak begitu berfungsi. Nah, itu resikonya. Nah, itu maka dari itu menggunakan orang-orang yang ahli, bahkan orang ahli pun butuh waktu yang lama kalau batu keras, dan masih untung-untungan juga, cuman mending. Oke, di sebelah sini keren banget ya. Ini udah tertunjukkan. Ini dasarnya putih, ini waduh ngeri banget ini. Kerasnya minta ampun, dan memang udah padatnya minta ampun, bercampur pink dan warna hijau. Nih, oke, kita lanjut sebelah sini. Ini sebelah sini yang satunya lagi ini 2 bahan ya guys, hanya ngurusin 2 bahan. Nah, ini gesernya aja, ini 3 kali lipat prediksi gesernya. Kedua, prosesnya aja yang nggak saya ceritakan itu berhari-hari. Ini kita udah tak tompal lagi ya, nanti yang tompal kita akan coba tes itu ya. Nah, kali ini yang sebelah sini ini lebih soft warnanya ya. Nah, ini lebih soft warnanya. Anda lihat sendiri, hijaunya menyatu dengan santai, menyatunya itu cari kayak menyatu lah, warna hijau itu kayak udah nge-mix sekali ya, hampir nggak notol tapi dia hijau ngurate itu. Nah, ini putihnya itu seger sekali, putihnya bersih banget. Nah, ini di sini kayak gini, jadi ini benar-benar masuknya giok putih ini. Nah, ketembusannya nanti kita cek, dan di sini saya nemukan lagi guys, ternyata ini ukurannya tadi udah saya ukur, panjang dari ini spek meja ya guys, panjang dari ujung sana ke ujung sana itu 1 meter 5 cm atau 1 meter 3 cm antara itu, karena kita ngukur yang bagian terpanjang ujung sampai ujung. Nah, untuk panjang dari ujung sana kelihatannya ini menjorok ya, tapi kalau diluruskan, nah ini lurus dengan ujung yang paling lebar, karena untuk muka mejanya atau luas meja yang dipakai adalah yang sebelah bawah. Nah, ini ukuran sampai sini, ini kita ukur sekitar 94 ini ujung yang terpanjang nih, bukan di sini. Kalau ngukur batu nggak kayak gitu, itu ngukur dimensi nggak kayak gitu, luas yang terpanjang yang digunakan. Nah, oke, ini garisan udah terpampang jelas ya, 1,5 kali 95, anggap saja seperti itu, kurangnya dikit. Nah, ini bagian sini guys, nah posisinya ini bagian sini juga bikin saya penasaran lagi, itu bagian yang lain putih bersih, bagian sini hijaunya gila-gilaan. Nah, ini uyuh. Nah, ini hijau edan gila-gilaan. Nah, kenapa? Nah, ini juga penasaran, hijaunya ini seger banget di sebelah sini. Ini hijaunya lebih merata, walaupun akhir-akhir ini giok putih juga sangat dicari dan diminati guys, karena putihnya ini, giok ini nggak putih sendirian, dia tetap berwarna hijau, di center tetap hijau. Ini luar biasa ini. Nah, ini hijaunya nanti kita akan geder, dan beberapa kita akan coba potong, lalu kita center-center, kita teliti tiap sisi bahannya. Oke, kita lanjut, semoga kita diberi selalu keberkahan ya guys, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kita lanjut. Ini bagian hijau yang tadi saya tunjukkan, ini geder tangan satu, jadi nggak bisa medium gedernya. Dari tadi geder dengan palu godam sebesar ini. Nah, sebesar ini, coba lihat. Nah, ini palu godam sebesar ini hanya bisa nyuil segitu guys. Nih, ini tadi yang barusan tercuil. Nah, itu. Nah, ini beda lagi, karena tiap sisi batu itu selalu berbeda-beda. Ini. Nah, nanti kita akan ke belakang ya. Sebagian kita coba potong. Nanti kita akan center untuk meneliti kalau dipotong lebih enak. Oke, kita lanjut. Potongnya karo tengah senti, Pak.
Iya, ini bahan tadi, potekan tadi, ini semua potekan tadi, ini yang kita pukul-pukul di atas, ini putihnya seger banget bercampur warna pink ternyata, giok pink juga ternyata ini, dan ada hijaunya. Hijaunya ini kali ini malah kayak nggak total stabilo ya, ini kayak varian baru ternyata. Ini hijaunya itu menyatu, nggak seperti total lagi nih, ini menyatu kayak udah nge-mix. Jadi udah bener-bener ngeblend sekali, jadi menjadi satu. Ini ada sebagian yang tak kumpulin sampel-sampelnya, jadi Anda bisa lihat sendiri langsung dari bahan sebesar itu dengan proses penurunannya yang sangat menyakitkan ya. Prosesnya itu menyedihkan sekali guys. Kerja sampai jam 3 malam, bayangkan ya, kalau kerjanya cuma ngetik-ngetik apa duduk-duduk manis nyengir-nyengirin, kerjanya abot guys, berat ya, juga ikut sedih. Nah ini kita langsung tes saja. Ini yang tadi terakhir kita nompel. Nah ini dalam satu bahan itu ada juga yang hijau. Nah yang total hijaunya, banyak hijaunya, itu malah nggak kelihatan potekannya ya. Nah ini dalam satu bahan ini ada ini semua. Ada yang hijau ngeblend seperti ini, ada yang pink seperti ini ya. Ini campuran warna pink. Ini dari satu bahan, putihnya bersih seperti ini. Nah ini kita, nih senternya belum dicas ini, tapi lumayan masih terang karena ini di dalam ruangan. Nah itu di senter hijau seger koyong enek. Aduh, senternya tiba terus mati guys. Nah nih, nah ini nih, duh, nah ini udah terlihat kan. Nah ini yang hijau yang terakhir notok, walaupun nggak ke video notoknya karena keras dan hanya ada satu tangan tahu nyoloti. Ini yang hijaunya kayak gini, ini yang pinknya. Kita coba lihat senteran dari atas dulu ya. Nah itu warnanya itu semburat kekuningan, kepingan, dan kehijauan. Karena pink kalau di senter itu tetap warnanya jadi ke kuningan karena campurnya hijau. Nah ini tembusnya ini 1 cm lebih guys. Nih keren banget Bok. Nih, nah ini tembusnya itu mantap banget. Jadi tembusnya itu kuning kehijauan. Nah ini sebenarnya pink dari mata melihat, cuman karena campurannya ada hijau jadinya warnanya kekuningan. Nah ini yang dilempengin juga kita coba. Nah itu ini tembusnya lebih dalam ya daripada yang total stabilo. Dan ini jadi memang benar-benar semua proses itu harus titis, seperti halnya orang membidik tembakan atau orang sebuah sniper. Ketika prosesnya susah, itu ternyata bahannya itu biasa-biasa saja, itu yang dinamakan rugi. Karena apa? Prosesnya mahal, bahannya biasa. Tapi kalau kayak gini, bahannya luar biasa, itu ya moga aja bisa menguntungkan. Tapi kita juga tidak pernah tahu. Jadi ya yang namanya bahan itu juga gambling. Tapi insya Allah ini mantap banget guys. Ini iya, prosesnya udah Anda lihat sendiri, bahannya udah terbukti ada ya, bukan kaleng-kaleng, bukan punya orang lain, ada di depan gudangnya. Nah dan kita sampel antara sisi satu dan sisi yang lainnya ternyata berbeda-beda. Dan inilah yang namanya giok Kebumen. Selalu ada saja, selalu ada yang dibicarakan, ada saja yang buat cerita. Ini guys sampai kayak gini, tukang angkutnya sampai cerita sana sini, ceritanya marem banget lah. Jadi ya prosesnya itu hampir pada menyerah karena memang itu bukan jatah manusia ya, maksudnya harusnya itu pakai tackle atau crane sekalian karena di tepi jalan. Cuman kedua alat itu tidak bisa dipakai karena keterbatasan satu modal, kedua karena memang di jalan kalau terlalu lama kan otomatis kalau menggunakan alat tackle atau katrol yang biasa itu kan memakan tempat untuk sebuah tiangnya. Jadi mau nggak mau harus menggunakan manual, dan manual kayak gitu tenaga manusia ada batasnya. Itu hampir saja kalau bukan orang-orang yang ahli di bidangnya atau benar-benar orang-orang yang semangat tinggi, itu tinggal pulang mendingan nggak bayaran ya, mendingan pulang aja terus bobok lali. Tapi semua itu kita berkahnya itu kerja sama orang-orang yang berkomitmen dan ahli di bidangnya.
Maka dari itu saya selalu bilang, bekerjalah dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jangan orang-orang yang asal bilang bisa tapi belum ada buktinya. Selalu ada gajah, selalu lain daripada yang lain. Dan kadang kita menampilkan proses dan suatu kesedihan, kesenangan, kekonyolan, dan ada aja ketemunya. Tapi itulah yang namanya kehidupan. Tanpa ada proses, semua itu tidak akan terjadi. Tanpa ada proses, tidak ada kelajuan. Jadi selalu menghargai proses, itu kuncinya. Bersama channel saya Master Golden, kali ini saya ngonten itu menunjukkan batu terindah dengan prosesnya yang sangat mantap jos lah pokoknya. Dan saya selalu ingatkan untuk jangan lupa madang. Dan saya selalu doakan dilimpahkan rezeki dan keberkahan untuk sahabat MG semuanya di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos. Jadi mungkin besok-besok kita ya Pak, insya Allah kita proses untuk sebuah mejanya. Hasilnya seperti apa dan semoga saja istimewa. Lanjut.